Juventus memang tidak pantas untuk menang. Thiago Motta memberikan penilaian jujur terhadap performa Juventus setelah kekalahan dari Benfica di laga terakhir fase grup Liga Champions. Pelatih asal Italia itu mengakui bahwa timnya bermain di bawah standar dan tidak layak meraih kemenangan. Menurut Motta, Benfica tampil lebih baik, terutama di babak pertama. Meskipun Juventus mencoba bangkit di paruh kedua, upaya mereka belum cukup untuk membalikkan keadaan. Kini, Motta mengalihkan fokus timnya ke pertandingan Serie A melawan Empoli. Pelatih berusia 41 tahun itu juga menyoroti cedera Pierre Kalulu yang membuatnya harus ditarik keluar lebih awal. Selain itu, ia memberikan pujian kepada Manuel Locatelli yang tampil solid meskipun bermain di luar posisi idealnya. Motta tidak mencari alasan atas kekalahan ini dan secara terbuka mengakui bahwa Juventus tidak menunjukkan performa terbaik sepanjang laga. Sepanjang pertandingan, kami jelas tidak pantas menang. Mereka tampil lebih baik, terutama di babak pertama, ujar Motta. Di babak kedua, Juventus berusaha lebih agresif, tetapi usaha mereka tetap belum cukup. Motta menekankan bahwa tim harus segera melupakan kekalahan ini dan bersiap untuk laga berikutnya. Kami harus kembali fokus dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Serie A melawan Empoli, tambahnya. Kekalahan selalu menyakitkan. Juventus adalah tim besar dengan sejarah besar, dan saat kalah, tidak ada alasan yang bisa dibuat. Kekalahan tetaplah kekalahan, dan jika ingin menang, kami harus tampil lebih baik selama 95 menit, tegas Motta. Meskipun harus menjalani babak playoff, Motta tetap optimistis. Ia menyebut PSV dan Milan sebagai tim kuat, tetapi yakin bahwa Juventus akan siap menghadapi tantangan tersebut. Pemain Juventus mengakui kesulitan saat hadapi Benfica. Weston McKennie mengungkapkan bahwa Juventus mengalami kesulitan dalam membangun serangan saat menghadapi Benfica di Liga Champions. Meskipun berusaha bangkit di babak kedua, performa tim dinilai belum cukup konsisten sepanjang pertandingan. Gelandang asal Amerika Serikat itu juga merasa terhormat karena dipercaya mengenakan ban kapten dalam laga tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan tim dan saling mendukung agar bisa melewati masa sulit ini. McKennie menekankan bahwa Juventus selalu memiliki ambisi untuk menang. Saat ini, fokus utama tim adalah mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya dan menemukan cara untuk meningkatkan performa. Kami mengalami kesulitan dalam menyerang, meskipun sudah mencoba lebih keras di babak kedua. Namun, kami harus bisa melakukannya sepanjang pertandingan, ujar McKennie. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya saat dipercaya menjadi kapten. Saya sudah berada di klub ini selama 5 tahun, dan mengenakan ban kapten adalah kehormatan besar bagi saya, tambahnya. McKennie menegaskan bahwa tim harus tetap solid di tengah tantangan yang ada. Kami harus mencari cara untuk meningkatkan permainan, dan terus saling mendukung. Kami selalu berambisi untuk menang, dan sekarang fokus kami adalah pertandingan berikutnya, tutupnya. Dengan semangat kebersamaan, McKennie yakin Juventus dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur kemenangan di laga selanjutnya. Alessandro Del Piero, semoga Juventus tidak bertemu Milan di playoff Liga Champions. Juventus dan AC Milan telah memastikan diri lolos ke babak knockout Liga Champions, meskipun keduanya menelan kekalahan pada laga terakhir fase Liga. Juventus harus menyerah 0-2 di kandang sendiri saat menghadapi Benfica, sementara Milan kalah 1-2 dari Dinamo Zagreb yang dilatih Fabio Cannavaro. Kedua tim berpotensi bertemu dalam undian babak playoff yang akan digelar pada Jumat mendatang. Namun, Alessandro Del Piero berharap agar Juventus dan Milan tidak saling berhadapan dan justru bertemu tim dari negara lain. Saya berharap mereka tidak bertemu di playoff, ujar Del Piero dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Legenda Juventus itu juga menyoroti kekalahan tim asuhan Thiago Motta dari Benfica di laga ke-8 Liga Champions, yang menurutnya cukup menyakitkan. Kekalahan ini sangat menyakitkan, Juventus menguasai bola, tetapi tidak banyak menciptakan peluang, sementara Benfica justru berhasil menggandakan keunggulan lewat aksi spektakuler. Niatnya ada, tapi kualitasnya kurang, jelas ada sesuatu yang masih kurang, tutur Del Piero. Ia juga menekankan pentingnya dukungan klub terhadap tim, bukan hanya menyalahkan pelatih atas hasil buruk yang didapat. Klub juga harus memberikan dukungan. Tidak bisa hanya pelatih yang disalahkan. Juventus butuh kebersamaan untuk menemukan solusi, tegasnya. Juventus dekati Xavi, Thiago Motta dalam ancaman. Juventus menutup fase Liga Champions dengan kekalahan dari Benfica.
Bermain di kandang sendiri, Bianconeri takluk 0-2 dari tim tamu. Akibat hasil ini, Benfica berhasil menyalip Juventus di klasemen. Mereka finish di peringkat ke-16 dengan 13 poin dari 8 pertandingan, yang membuat mereka masuk ke babak playoff fase gugur sebagai unggulan. Sementara itu, Juventus harus puas di posisi ke-20 dengan 12 poin dan menghadapi playoff tanpa status unggulan. Saat ini, manajemen Juventus masih mendukung Thiago Motta. Namun, mereka mulai mempertimbangkan opsi lain dengan melakukan komunikasi informal dengan Xavi. Menurut laporan, Juventus kurang puas dengan performa tim. Meski ekspektasi tetap realistis, pencapaian musim ini dinilai tidak sesuai harapan. L'Équipe melaporkan bahwa Juventus telah melakukan pembicaraan awal dengan Xavi untuk mengeksplorasi kemungkinan pergantian pelatih. Meski posisi Motta masih aman untuk saat ini, langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi jika tim terus meraih hasil kurang memuaskan. Tidak ada rencana langsung untuk mengganti Motta, tetapi tekanan semakin meningkat seiring hasil buruk di Liga. Kehadiran Xavi sebagai kandidat menunjukkan ambisi Juventus dalam memperbaiki performa tim. Xavi sendiri saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Barcelona musim lalu. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan AC Milan sebelum klub tersebut akhirnya menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru. Sebagai salah satu pelatih muda dengan reputasi tinggi, pengalaman Xavi bersama Barcelona menjadikannya sosok menarik bagi klub sebesar Juventus. Manchester City minati Douglas Luiz, Juventus inginkan transfer permanen. Manchester City berupaya memperkuat tim mereka di bursa transfer musim dingin dengan membidik gelandang Juventus, Douglas Luiz. Sebagai juara bertahan Premier League, City tertarik merekrut Luiz dengan status pinjaman. Namun, Juventus lebih menginginkan transfer permanen. Selain Luiz, City juga terus memantau perkembangan bek sayap Juventus, Andrea Cambiaso, yang berpotensi direkrut pada musim panas mendatang dengan nilai transfer sekitar 59 juta pound. City dikabarkan menginginkan Luiz dengan skema peminjaman tanpa kewajiban pembelian. Namun, Juventus memiliki pandangan berbeda dan lebih memilih kesepakatan yang mencakup klausul wajib beli di akhir musim. Klub asal Turin itu juga menetapkan harga lebih dari 30 juta pound untuk gelandang asal Brasil tersebut. Douglas Luiz bukan sosok asing di Premier League. Sebelum bergabung dengan Juventus, ia tampil impresif bersama Aston Villa, yang membuatnya menarik bagi Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah City. Jika transfer ini terjadi, Luiz bisa menjadi tambahan penting bagi City, yang tengah mencari gelandang berkualitas untuk memperdalam skuad mereka.